Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cingu PAI, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajaran 12 bagian 1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok nabi yang patut dicontoh. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh yang baik kepada umatnya untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menguatkan niatnya dan meneguhkan hatinya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia yang sekarang Irak. Saat beliau lahir, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim bernama Namrud. Raja dan penduduknya sama-sama menyembah berhala. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar bin Nahur. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Dia dibesarkan oleh ayahnya yang tak seiman dengannya. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ahli dalam memahat patung, dan patung-patung itulah yang dijadikan sesembahan. Ayah Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Kebiasaan Raja Namrud dan penduduk Babilonia adalah mengadakan sesajian kepada berhala dan berpesta pora. Biasanya, setelah memberikan sesajian kepada berhala, Raja Namrud beserta seluruh punggawa kerajaan dan diikuti oleh rakyat setianya pergi ke alam terbuka untuk berpesta. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan satu-satunya cara untuk menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan sebuah bintang, dan dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam dan menghilang." Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku yang paling besar." Tatkala matahari itu terbenam, ia berkata,
Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi. Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letaklah di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang sanggup menghalangi kehendak-Nya. Hanya dengan kata kun, jadilah. Hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Menunjukkan kelemahan patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah. Tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Pada suatu ketika, Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri. Kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak yang sudah disiapkan, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan. Lalu, kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sembahan mereka hancur. Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud. Di sana terjadi perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah terjadi perdebatan, Raja Namrud marah karena Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap telah menghina sesembahan mereka. Raja Namrud memerintahkan pengikutnya untuk mengambil kayu bakar sebanyak-banyaknya dan meletakkannya di sekeliling Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diikat tangannya. Kayu bakar itu kemudian disulut dengan api yang berkobar-kobar. Beberapa saat kemudian, si jago merah melahap kayu bakar beserta tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika api menyala semakin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Api membara itu semakin redup. Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tak disangka-sangka. Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada banyak perilaku terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kamu teladani. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah nabi yang cerdas dan pandai. Sebagai siswa muslim, kamu harus meneladani kecerdasan dan kepandaian Nabi Ibrahim. Kamu harus rajin belajar dan kamu tidak boleh malas belajar. Belajar akan menjadikan kamu anak yang pintar. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak muslim, kamu juga harus tunduk dan patuh kepada Allah. Kamu bisa menanamkan nilai-nilai Islam dalam dirimu, di antaranya dengan membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai hamba Allah yang taat.
Sebagai anak muslim, kamu harus dapat meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimanapun beratnya perintah Allah itu, kamu harus melaksanakannya. Di balik perintah Allah itu pasti terkandung hikmah yang luar biasa besarnya. Baik anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.